Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Luwin telah menghebohkan seluruh akademi sihir dengan mendapatkan nilai sempurna dalam ujian praktek kedua, yaitu pengukuran mana. Karena telah mendapatkan sesuatu yang sangat mustahil, Dekan Akademi memberikan hadiah pada Luwin untuk masuk ke ruangan artefak. Di dalam ruangan artefak, Luwin kembali bertemu dengan King Ram yang saat ini tidak menjadi sebuah batu dan kembali ke tubuh aslinya. Luwin sendiri menanyakan lagi apakah King Ram mengetahui sesuatu tentang Draka, dan King Ram rupanya juga telah mengetahui soal artefak player yang Luwin sendiri tidak tahu apa itu sebenarnya. King Ram menceritakan bahwa Draka adalah seseorang seperti Luwin yang tidak bisa menggunakan sihir dan menciptakan gaya bertarungnya sendiri. Karena masih belum puas meski menjadi makhluk paling kuat di dunia, Draka pada akhirnya terlalu kuat sampai menghancurkan dunia beserta dirinya sendiri. Identitas Draka juga telah diketahui bahwa sebenarnya dia adalah seekor Black Dragon yang bernama Drakagonia. Selain itu, Luwin rupanya telah mendapatkan beberapa hadiah berupa skill dan juga sebuah batu yang merupakan inkarnasi kekuatan. Tak lama, batu itu kemudian pecah dan memperlihatkan seekor inkarnasi yang berbentuk seperti beruang, dan Luwin sangat terkejut karena beruang itu bisa berbicara. Strang mengatakan pada Luwin untuk segera berhenti memanggilnya beruang, karena dia bukanlah seekor beruang, tapi Luwin berpikir jika dia memang terlihat seperti beruang. Luwin menanyakan kenapa seekor beruang bisa berbicara, dan Strang balik menanyakan kenapa dirinya malah dibandingkan dengan makhluk rendahan seperti itu. Karena Strang tidak mau dipanggil beruang, Luwin menanyakan makhluk apa sebenarnya Strang ini yang memiliki bentuk seperti beruang. Strang kemudian memberitahu jika dirinya adalah seorang inkarnasi kekuatan dan ia bisa merubah dirinya menjadi bentuk apapun yang ia inginkan. Jika Luwin tidak percaya, Strang bisa menunjukkan pada Luwin secara langsung, dan sebaiknya Luwin jangan sampai terkejut. Namun setelah mengerahkan kekuatannya untuk berubah, Strang rupanya tidak mendapatkan bentuk perubahan apapun. Strang tentunya sangat terkejut karena semua kekuatannya tiba-tiba menghilang entah kemana, dan Luwin menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Strang mengatakan jika ini pasti akibat dari dirinya yang terlahir kembali dengan perut kosong dan ingin Luwin memberikannya makanan. Tapi Luwin mengatakan jika ia tidak tahu apa yang dia makan. Strang sangat terkejut karena masternya tidak bisa memberikannya makanan, dan ia sangat sedih karena masternya begitu lemah. Tapi Luwin menanyakan kenapa Strang memanggilnya master. Strang mengatakan sebaiknya lupakan saja karena ia ingin tidur dan hanya ingin dibangunkan jika ada makanan, tapi itu membuat Luwin jadi makin bingung dengannya. Melihat tingkah laku Strang membuat King Ram jadinya tertawa, dan ia mengatakan jika kepribadian Strang masih tidak berubah setelah ribuan tahun. King Ram juga mengatakan ketika ia melihat Strang bersama dengan Luwin, ia jadinya teringat akan pertemuan dirinya dengan Draka di masa lalu. Waktu itu, King Ram pertama kali melihat Draka bersama dengan Strang yang sedang berkelana dan menghampiri kampung halamannya di Skypack. King Ram menanyakan apa yang akan dilakukan oleh si Leader Destroyer yang membawa wasiat dari Draka, dan Luwin menanyakan tentang apa. King Ram bermaksud menanyakan mau digunakan untuk apa kekuatan yang didapatkan Luwin, mengingat kekuatan itu mungkin saja bisa memakan Luwin hidup-hidup. Luwin mengingat lagi, alasan kenapa ia menginginkan kekuatan adalah untuk melindungi kerabatnya dari demon dan membangkitkan nama keluarga Ardell serta membuktikan namanya pada mereka yang menghina dirinya. Ada banyak hal yang harus Luwin lindungi dan Luwin tidak ingin membuang kesempatan ini. Jadi ia rasa ini sudah cukup jadi alasannya.
Luwin kemudian mengatakan pada King Ram jika ia akan hidup atas kehendaknya sendiri, demi keluarganya, kerabatnya, dan untuk melindungi dirinya sendiri. King Ram merasa jawaban Luwin tidaklah buruk, dan ia akan menantikan masa depan yang akan Luwin bawa dengan kekuatan itu. Setelah bertemu dengan King Ram, Luwin mendapatkan sebuah petunjuk tentang Draka dan hari-harinya tetap dimulai dengan quest. Meski begitu, ada satu hal yang berubah. Luwin menanyakan apakah Strang tidak mau bangun untuk makan, dan Strang langsung bangun ketika Luwin berbicara soal makanan. Setiap harinya, Luwin sekarang ada jadwal tambahan di mana ia harus memberikan makanan pada Strang setiap kali ia selesai menyelesaikan quest. Luwin sendiri berpikir jika Strang adalah penggila makanan dan ia memiliki nafsu makan yang sangat banyak. Makanan yang dimaksud sendiri adalah kekuatan yang Luwin dapatkan dari quest, dan Strang memakan kekuatan itu untuk mengisi kekuatannya. Bukan berarti rugi, Luwin juga mendapatkan dampak positif karena skill companion dari Strength dapat mempercepat perkembangannya. Luwin menanyakan apakah Strang bisa memberinya 100 strength tambahan setiap kali dia bertambah kuat, dan Strang mengiyakan karena setelah dirinya menjadi 2 star, ia bisa memberinya 200 poin, begitu juga seterusnya. Sebelum tersegel, Strang pernah melebihi 31 star, yang berarti dia pernah memberikan 3100 strength, dan Luwin jadi penasaran seberapa kuat Draka karena dirinya yang belum mencapai 1000 strength sudah menjadi cukup kuat. Luwin menanyakan bagaimana cara Draka bisa mencapai level segitu, dan ia menanyakan apakah ada cara cepat untuk menumbuhkan strength-nya selain dari quest. Strang tentunya menjadi sombong karena dirinya yang mengetahui soal itu, dan ia langsung menyuruh Luwin untuk mengambilkan segelas air sebelum memberitahunya. Luwin yang sangat kesal tentunya mengatakan jika ia tidak akan peduli lagi jika Strang kelaparan nantinya, dan Strang kemudian memberitahu Luwin. Ada banyak cara untuk menjadi lebih kuat, contohnya dengan mencoba misi dengan kesulitan yang lebih tinggi untuk mendapatkan hadiah yang bagus. Jika tidak, mungkin Luwin bisa membuat sebuah item yang memberikannya strength atau menemukan sebuah artefak yang berhubungan dengan kekuatan. Bisa juga seseorang menggunakan rebusan urat ogre dan membuat sebuah eliksir untuk menjadi lebih kuat. Namun semua itu tidak akan berlaku untuk Luwin yang merupakan inkarnasi Draka, dan Luwin menanyakan memangnya kenapa. Strang memberitahu jika setidaknya strength Luwin harus mencapai 1000 untuk melakukannya, karena tubuh Luwin tidak akan bisa menahan kekuatan yang akan tumbuh secara drastis. Luwin jadinya baru sadar jika ini barulah awal perjalanannya, padahal ia sudah merasa semakin kuat dan ia berencana untuk menaikkan strength-nya menjadi 1000 terlebih dulu. Setelah itu, Luwin terus-terusan melanjutkan pelatihannya yang selama ini ia lakukan setiap hari untuk meningkatkan strength-nya. Dan ketika strength Luwin sudah mencapai 930, ujian ketiga Akademi Sihir yaitu Kombat Sungguhan akhirnya dimulai. Strang menanyakan apakah sekarang adalah waktunya untuk ujian kombat atau pertarungan sungguhan, dan Luwin mengiyakan apalagi ia sudah menunggunya sejak lama. Ujian pertarungan sungguhan ini bertujuan untuk menguji kemampuan pengendalian resiko seorang penyihir. Jadi ujian ini sangat penting dalam pertarungan kelompok. Biasanya, seorang penyihir akan menyerang dari barisan belakang. Jadi ada kemungkinan sihir yang mereka gunakan akan mengenai sekutu dan mengacaukan formasi. Karena Jason Damon menyerang para Knight yang merupakan sekutu, Jason dianggap gugur karena menyerang sekutu sendiri. Agar memastikan keamanan para siswa dalam menyerang musuh dan menguji sinergi siswa bersama, para kesatria dihadirkan untuk membantu dalam penaklukannya. Ujian ketiga berlangsung selama 10 hari, dan setiap siswa akan diberikan monster yang berbeda, tergantung skor milik mereka. Dan total ada 13 siswa yang memiliki nilai tertinggi pada ujian akhir.
Karena sekarang adalah hari terakhir ujian pertarungan sungguhan, semua orang jadi penasaran dengan monster macam apa yang akan muncul nantinya. Para siswa yang menyaksikan jika yang datang sekarang adalah seekor orc, mereka jadinya khawatir dengan peserta yang akan maju. Orc sendiri dikenal tinggal berkelompok di seluruh kontinen, dan mereka jauh lebih besar dari manusia, serta memiliki kecerdasan yang setara juga. Selain itu, sifat bengis dan barbar para orc membuat mereka sering berperang melawan manusia, sehingga ujian ini akan terasa lebih sulit. Para murid yang melihatnya tentunya jadi ragu dengan ujian terakhir hari ini, karena mungkin saja akan ada yang tewas karena orc. Profesor Heidel sendiri memberikan pengarahan agar para peserta menganggap ini adalah kenyataan dan melakukan yang terbaik meskipun nantinya mereka akan mendapatkan bantuan. Setelah sedikit diberikan pengarahan oleh Profesor Heidel, ujian pertarungan sungguhan melawan orc akhirnya dimulai. Karena ini adalah ujian sungguhan dalam pertarungan kelompok, para Knight sudah diberikan tugas untuk menahan serangan orc agar penyihir bisa memberikan serangan. Peserta yang maju kali ini adalah Mikhail, dan terlihat jika Mikhail sudah mempersiapkan sihir panah es miliknya untuk menyerang lawannya. Mikhail dengan percaya diri langsung menyerang orc menggunakan panah es miliknya yang memiliki jumlah yang cukup banyak. Namun sayangnya, orc itu rupanya bisa menghindari serangan Mikhail dan melompati para Knight untuk menyerang Mikhail. Profesor Heidel yang melihat situasinya berbahaya langsung menyuruh Mikhail untuk segera menghindari atau membuat perisai. Mikhail yang sudah panik duluan dan tidak bisa membuat keputusan dengan benar karena ketakutan, Heidel langsung mengeluarkan sihirnya yaitu Prison Tray. Skill Prison Tray milik Profesor Heidel tentunya langsung keluar dari bawah tubuh orc dan mulai meliliti tubuhnya agar tidak bisa bergerak. Berkat penyelamatan Profesor Heidel, Mikhail akhirnya bisa diselamatkan dan orc itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena sudah ditahan menggunakan sihir Heidel. Karena Mikhail tidak bisa bereaksi dengan serangan orc dan membahayakan nyawanya sendiri, Heidel memutuskan jika Mikhail gugur. Melihat keponakannya yang gugur, tentunya membuat Elric menjadi makin kesal karena rencananya jadi tidak berhasil. Namun, Elric memutuskan untuk melakukan sesuatu pada ujiannya Luwin, dan ia menanyakan pada dekan apakah mereka akan terus melanjutkan ujiannya. Tyrant menanyakan apa maksud Profesor Elric berbicara seperti itu, dan Elric menyinggung jika setelah ini adalah giliran Luwin. Elric mengatakan jika Luwin adalah satu-satunya peserta yang diberikan skor sempurna oleh King Ram. Elric rasa memberikan ujian yang sama pada Luwin dengan peserta lain yang nilainya berbanding jauh, sepertinya akan kurang adil bagi mereka. Tyrant paham poin yang ingin disampaikan oleh Elric, tapi Tyrant mengatakan jika mereka tidak memiliki monster lain yang sudah disiapkan. Elric mengatakan tentu saja mereka punya satu yang sangat spesial, karena ketika para Knight membawa para orc, mereka juga membawa satu ogre. Elric tahu jika menggunakan ogre dalam ujian sangatlah berbahaya, tapi dengan adanya Heidel dan para Knight yang maju di depan, masih memungkinkan untuk menyelamatkan Luwin. Selain itu, Elric mengatakan jika ia sebenarnya juga penasaran dengan seberapa jauh kemampuan yang dimiliki oleh Luwin.